Halo guys, ketemu lagi nih sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas 20 jurusan kuliah sepi peminat namun sangat dibutuhkan di dunia kerja nanti. Cocok banget nih buat referensi kalian yang mau masuk perguruan tinggi negeri favorit. Namun dengan penyeleksian masuk jurusannya yang nggak sengit-sengit banget agar peluang lolosnya bisa lebih tinggi. Kita nggak pungkiri ya bahwa banyak jurusan favorit kayak manajemen, akuntansi, kedokteran, psikologi, hubungan internasional dan masih banyak lainnya yang sulit banget untuk dimasukin karena jurusan itu banyak banget dikenal sama pelajar SMA dan menjadi incaran favorit setiap tahunnya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kita bersaing di jalur SNMPTN atau UTBK SBMPTN buat dapetin jurusan-jurusan itu karena butuh nilai yang gede banget kan. Nah, Republika Mahasiswa punya rekomendasi jurusan-jurusan lain nih yang sepi peminatnya namun masih memiliki prospek ke depan yang sangat bagus. Nah, kira-kira ada apa aja? So, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, ada ilmu perpustakaan. Masuk di jurusan ilmu perpustakaan ternyata bukan sekedar menjadi penjaga perpustakaan belaka loh ya. Masuk di jurusan ini ternyata menyimpan banyak peluang yang bisa kamu ambil. Dari jurusan ini kamu bisa belajar banyak tentang pengelolaan perpustakaan. Di masa depan lulusan ini juga akan berprofesi sebagai dokumen controller atau juga kalian bisa menjadi seorang sekretaris. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. Nomor 2, ada kehutanan. Peluang jurusan kehutanan ternyata juga sangatlah luas. Masuk di jurusan ini akan membuat kamu berkontribusi untuk misi penyelamatan hutan di Indonesia. Berbagai instansi BUMN, konservasi nasional hingga internasional pun sangat membutuhkan jurusan ini loh guys. So, apakah kamu bisa memilih jurusan ini sebagai opsi terbaik kamu? Oh, pastinya bisa banget lah ya. Dan beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. Nomor 3, ada jurusan ilmu arkeologi. Tahukah kamu kalau jurusan arkeologi merupakan jurusan yang mempelajari dan meneliti kondisi barang sekaligus jejak zaman dahulu. Jurusan ini merupakan sebuah jurusan yang sangat dibutuhkan untuk meneliti penemuan-penemuan masa lalu yang baru saja ditemukan. Dan walaupun banyak dari temanku juga setelah lulus dari jurusan arkeologi ini mereka mencoba beberapa pekerjaan-pekerjaan di luar bidang arkeologi tanpa ada kesulitan mencari kerja. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ilmu arkeologi ini sebagai berikut. Nomor 4, jurusan sastra Jawa. Jurusan sastra Jawa memang tidak sepamor dengan jurusan sastra Inggris, sastra Korea, hingga sastra Jepang. Lulusan jurusan ini akan berkecimpung di banyak hal loh, mulai dari penerjemah, ahli bahasa, hingga menjadi dosen. Makanya masuk di jurusan ini nggak ada salahnya. Kalian bisa mengajarkan keilmuan sastra Jawa ini di kampus-kampus di luar negeri. Banyak banget tuh temanku yang ingin masuk Universitas Indonesia, namun karena nilainya tidak terlalu tinggi, ia mencoba memilih jurusan sastra Jawa ini yang peluang persaingannya tidak terlalu ketat. Untuk beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini sebagai berikut. Nomor 5, jurusan astronomi. Jurusan yang satu ini masuk dalam jurusan sains. Siapa sangka jurusan yang sepi peminat ini banyak banget dibutuhkan oleh lembaga khusus. Beberapa lembaga tersebut seperti LAPAN, BMKG, Observatorium, NASA, dan masih banyak lainnya. Apalagi belakangan kali ini sangat hype sekali tentang eranya penerbangan luar angkasa ya. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini sebagai berikut. Nomor 6, filsafat. Ya, filsafat merupakan salah satu jurusan yang mudah dimasuki juga ketimbang jurusan-jurusan familiar lainnya. Jurusan ini sangat membutuhkan proses berpikir yang logis hingga penalaran yang bagus. Makanya nggak heran jika kemampuan inilah yang dibutuhkan oleh berbagai instansi dan perusahaan. Banyak juga para ahli-ahli politik berlatar belakang sarjana filsafat ini, sehingga ia bisa berargumen secara logis dan juga mendalam. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini sebagai berikut. Nomor 7, ada seni peran.
Dunia peran memang tak pernah ada habisnya, namun belum banyak yang ingin masuk ke jurusan ini. Padahal nih ya, kalau kamu sudah berhasil masuk di jurusan ini, kamu bakal mendapatkan peluang yang besar untuk masa depan kamu loh. Bisa jadi pemain peran, jadi aktris atau aktor, talent iklan, dan masih banyak lagi. So, beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. 8. Ada jurusan teknik perkapalan. Jurusan teknik yang satu ini ternyata juga sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan dan instansi loh. Gak hanya di tanah air aja, namun jurusan ini juga sangat dibutuhkan di kancah internasional. Jurusan ini nanti sangat berpengaruh untuk memperbaiki sistem transportasi laut, produksi kapal, hingga navigasi kapal. So, beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. Nomor 9, ada manajemen transportasi. Masuk di jurusan ini nggak hanya belajar tentang manajemen seperti biasanya, namun kamu bisa mempelajari berbagai prospek dan macam transportasi. Mulai dari menghitung biaya operasional kendaraan, tarif yang berlaku, hingga bahan bakar yang digunakan. So, bakal seru banget dan banyak juga lowongan pekerjaan di bidang transportasi ini. Karena kita tahu di masa depan semua orang akan menggunakan transportasi umum ya kan. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. Nomor 10, ada pendidikan luar biasa. Tertarik menjadi seorang guru tapi ingin yang lebih challenging? Yaps, jurusan ini bisa jadi alternatifnya nih. Jurusan ini adalah jurusan yang membantu para penyandang disabilitas belajar seperti anak-anak normal pada umumnya. Makanya jurusan ini sangat dibutuhkan loh. Jadi kamu bisa banget nih mengabdi sebagai seorang guru untuk para pelajar disabilitas di masa depan. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan-jurusan ini yaitu sebagai berikut. Nomor 11, ada ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Berada di wilayah agrikultur, jurusan ini bisa jadi jurusan yang paling banyak dicari loh guys. Meskipun peminatnya sedikit dan jarang diketahui orang-orang, tapi di masa yang akan datang, jurusan ini bakal tetap dicari dan dibutuhkan nih sama industri kerja, terutama di bidang agrikultural. Pasti butuh banget tuh namanya seorang ahli yang bisa menangani hama dan penyakit dari tumbuhan-tumbuhan. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. 12, ada kearsipan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan kearsipan dong ya, apalagi di dalam sebuah perusahaan yang memiliki banyak data hingga dokumen penting lainnya. Maka dari itu, saking banyaknya kebutuhan dari perusahaan ini, jurusan ini semakin banyak dicari dan banyak peminatnya. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. 13, ada jurusan teknik keselamatan dan kesehatan kerja. Berkembangnya dunia industri di tanah air pasti sangat membutuhkan jurusan yang satu ini. Jurusan ini sangat penting untuk mengelola kesehatan dan keselamatan para pekerja di sebuah industri. Tak hanya industri aja, namun jurusan ini juga dibutuhkan oleh berbagai instansi di tanah air. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. 14, ada teknik desain manufaktur. Bisnis dan dunia manufaktur rupanya juga terus berkembang. Maka tak heran jika jurusan yang satu ini menjadi sebuah jurusan yang paling sering dicari guys. Terlebih dalam bisnis pembuatan kapal, jurusan yang satu ini sangat dibutuhkan loh. Yang dimana setiap pekerjaannya dalam satu proyek pasti memiliki bayaran yang sangat besar. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini sebagai berikut. 15, ada teknik perpipaan. Teknik perpipaan merupakan jurusan yang mempelajari tentang rekayasa perpipaan di sebuah industri dan instruksi. Gak salah kalau jurusan yang satu ini sangat penting sekali sebagai salah satu jurusan yang banyak dibutuhkan. So, buat kamu yang tertarik dengan jurusan ini, beberapa kampus yang menyediakan jurusannya yaitu sebagai berikut. Nomor 16, ada teknik pengelasan. Teknik pengelasan ini bisa dibilang sebagai jurusan yang sangat langka ya.
Nah, jurusan ini tuh sangat dibutuhkan di berbagai lembaga dan instansi pemerintah loh. Terlebih di beberapa perusahaan seperti PT KAI, PT Pelni, dan berbagai perusahaan lainnya. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. 17. Ada teknik geodesi. Kalau jurusan yang satu ini adalah jurusan yang belajar tentang pemetaan dan survei di lapangan. Banyak lembaga yang membutuhkan jurusan ini loh, seperti Badan Pertanahan Nasional yang biasa ngurusin tanah-tanah itu tuh. Kamu mau nggak kerja di sana jadi PNS? Hehehe. Terus juga bisa bekerja di Lapan, bisa juga di Bapeda, dan masih banyak lainnya. So, buat kamu yang tertarik, berikut adalah beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini. 18. Ada fisioterapi. Jurusan kesehatan yang satu ini memang tak banyak dilirik oleh banyak orang. Tapi kalian gak bisa sebelah mata guys, karena jurusan ini ternyata wow banget loh. Ketika lulus nanti, jurusan ini banyak banget dicari di berbagai rumah sakit. Setiap rumah sakit pasti membutuhkan tenaga fisioterapi yang handal. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. Nomor 19, ada antropologi sosial. Belajar tentang perilaku dan hubungan antar manusia. Membuat jurusan ini sangat menarik untuk dipelajari. Di masa depan yang akan datang sangat membutuhkan jurusan ini juga loh. Banyak politisi, psikologi, dan pekerja-pekerja yang harus mempelajari masyarakat membutuhkan dasar kemampuan jurusan ini. Buat kalian yang tertarik tentang mempelajari manusia dan lingkungannya, bisa banget nih kuliah di jurusan ini yang ada di beberapa kampus sebagai berikut. 20. Ada oceanografi. Beberapa di wilayah kelautan membuat Indonesia sangat membutuhkan tenaga ahli kelautan. Jurusan ini bakal belajar banyak tentang kondisi laut dan sekitarnya. Nantinya akan membantu pemanfaatan ekosistem laut. Beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini yaitu sebagai berikut. Dan ya, itulah jadi beberapa jurusan-jurusan yang sepi peminatnya tapi banyak banget nih dibutuhkan nanti di masa depan. Buat kamu yang ingin kuliah, boleh banget nih mencoba jurusan-jurusan ini. Kalau nilai kamu nggak terlalu tinggi, mungkin tetap masih bisa berpeluang nih untuk lolos di jurusan-jurusan itu. Karena kan belum banyak yang tahu ya. Jurusan-jurusan mana lagi yang kira-kira belum diketahui banyak orang dan punya prospek yang tinggi juga di masa depan? Tolong tambah di kolom komentar ya. So, mungkin segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.